Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau mendengar dan kami mau belajar sebagian firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang berbicara pada kami, Engkau yang memampukan kami untuk meresap semua apapun yang Engkau sampaikan pagi ini. Urapi hamba-Mu, hamba-Mu hanya alat daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bicara sebebas mungkin dalam hidup, dalam perkataan kami. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya mau mengilas balik perjalanan kekristenan kita. Kita hidup mungkin dari kecil lahir itu udah Kristen. Ada yang memang pertobatnya udah dewasa. Saya mau kilas balik perjalanan kekristenan kita selama ini supaya kita tahu di mana sih gitu loh. Kita berjalan sama Kristus itu sampai saat ini posisi kita di mana. Seperti yang saudara-saudara tahu dan mungkin udah hafal ya tentang kekristenan itu apa. Saya mau mengulas sedikit tentang kekristenan itu. Kekristenan itu adalah suatu perjalanan dalam pengenalan akan Tuhan secara real, bukan kata-kata orang, tapi secara real yang menjadi pengalaman pribadi dari orang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Saya ulangi ya, kekristenan adalah suatu perjalanan dalam pengenalan akan Tuhan secara real yang menjadi pengalaman pribadi dari orang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Jadi Kristen itu bukan agama, saudara. Kekristenan itu adalah suatu pengalaman pribadi kita secara real ketemu dengan Tuhan. Tanpa kita bertemu dengan Tuhan, kita nggak mungkin kita mau mengakui bahwa Tuhan itu juru selamat kita. Jadi selalu Ibu Nani ngomong, alami Tuhan, alami Tuhan. Dalam hidup kita alami, engkau juga Yusak alami. Kalau kita nggak ngalami sesuatu, kekristenan kita hanya tahu, gitu. Seperti kekristenan itu perjalanan iman kita kepada Tuhan. Iman itu suatu pengharapan. Kita percaya Tuhan karena kita berharap bahwa ada sosok pribadi yang kita percayai untuk menjamin kita untuk hidup sampai akhir hidup kita. Ada perumpamaan seperti di firman perumpamaan benih yang ditabur. Benih itu benih iman, ditabur di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batuan, di semak-semak duri, dan di tanah yang baik. Itu perjalanan iman, saudara. Di firman di renungan ini saya mau bagi 3 tahap perjalanan kekristenan dalam pengikutan kita akan Tuhan. Ini istilah saya ya, saudara, bukan suatu patokan, tapi ini istilah saya. Kekristenan itu satu, kekristenan tangan Tuhan. Istilah saya kekristenan tangan Tuhan. Apa itu kekristenan tangan Tuhan? Kita baca dulu 1 Korintus 3 ayat 1. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi kekristenan tangan Tuhan ini menurut istilah saya, orang yang masih duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Di ayat ini hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi berbicara tentang kekristenan awal atau kekristenan yang pada tahap ini seseorang hanya datang kepada Tuhan untuk uluran tangan Tuhan. Makanya saya ngomong tangan Tuhan. Orang selalu butuh uluran tangan Tuhan.
Di mana-mana pun cari Tuhan hanya uluran tangan Tuhan yang dicari, bukan Tuhannya, tapi uluran tangan Tuhannya. Biasanya orang udah setelah berdoa, biasanya kalau ada persoalan mereka berdoa, setelah Tuhan tolong, sudah lupa sama Tuhannya, balik ke kehidupan yang lama lagi. Begitu ada masalah lagi, datang ke Tuhan lagi, minta tangan Tuhan ulurkan lagi. Firman-Nya kan kalau angkat tangan Tuhan itu turun tangan. Sebenarnya bukan itu, saudara. Di tahap-tahap ini banyak orang-orang Kristen yang mungkin dari lahir sampai saat ini hanya butuh uluran tangan Tuhan. Waktu ada masalah ke gereja rajin berdoa puasa. Ada lagi saudara yang hanya cari hamba Tuhan, kejar-kejar hamba Tuhan untuk minta didoakan. Enggak cari Tuhannya, cari hamba Tuhan. Siap minta hamba Tuhan doakan supaya Tuhan bilang apa untuk dia. Cari wangsit, kalau bahasa dunia nyari wangsit. Bukan cari Tuhan. Jadi ini refleksi ya saudara, maksudnya dari nanti tahap itu sampai ada tiga tahap, kita refleksi kita di mana gitu loh. Apakah dalam penghidupan kita selama ini kita hanya butuh tangan Tuhan? Tuhan itu dibutuhkan hanya sebagai penolong, sebagai satpam. Kalau mau tidur malam Tuhan jagai saya, atau jadi perawat, Tuhan sakit tolong rawat saya, sembuhkan saya. Tuhan seperti banker. Kalau butuh uang, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya. Tanpa cari Tuhan ya, cari pertolongannya. Enggak ada yang lain, hanya pertolongan Tuhan yang dicari. Perumpamaan di 10 orang kusta di Lukas 17:11 ayat 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukanlah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Jadi perjalanan kekristenan tangan Tuhan ini seperti di perumpamaan ini. Hanya minta Tuhan, "Tuhan, Guru, kasihani kami, sembuhkan kami." Begitu Tuhan tolong, dari yang 9 itu enggak balik ke Tuhan. Lupa siapa yang nolong. Lupa Tuhan yang sudah melakukan mujizat dalam hidupnya. Tapi orang yang asing, orang Samaria, biasanya datang kepada Tuhan tetap setia. Kita sebagai orang Kristen kebanyakan seperti itu. Waktu saya ada kesaksian dikit, waktu yang berapa tahun yang lalu saya diutus di Malaka. Malaka itu NTT. Malaka itu di ujung dekatnya Papua Nugini. Itu ada KKR kesembuhan. Waktu itu kami sebenarnya bukan pelayan KKR kesembuhan, tapi pelayan ke sekolah-sekolah.
Tapi waktu setelah sore, setelah kami selesai semua, Pak Gideon tiba-tiba keluar dari kamar. Saudara-saudara, katanya, kita kumpul sebentar. Tadi saya berdoa, kata Pak Gideon. Tuhan bilang suruh kita datang ke KKR kesembuhan itu dan membantu mereka. Dalam pikiran saya, kenal pun tidak, mau bantu apa di sana? Masa datang-datang ke panitia, panitia saya mau bantu, boleh enggak? Gitu kan? Tapi kata Pak Gideon, ayo udah taat saja. Ya udah, kita ber-12 kalau nggak salah. Kita pergi ke lapangan itu. Kita ikuti kegiatan KKR. Ternyata benar saudara, Tuhan itu memang ajaib. Datang sana, tiba-tiba LCD proyektornya nggak nyala, komputernya nggak nyala. Jadi layarnya itu nggak nyala saudara. Tiba-tiba kita datang, kita pas itu mati. Ada AI lagi tuh. AI langsung benerin semua dan nyala. Kedua, foto nggak ada, video nggak ada. Kita ada teman-teman yang bisa video dan bisa foto. Kita bantu mereka semua. Dan saat KKR itu pendeta sendirian, panitia yang lain nggak ada yang bantu pendeta. Itu semua lari ke panggung dan wah penuh gitu, nggak bisa panggung. Jadi kami 12 orang ini memutuskan, ayo kita bantu, kita doakan gitu loh. Kami doakan semua dan banyak mujizat yang terjadi yang waktu kami doakan. Tapi saya lihat dari jauh, dari panggung itu ada oma-oma pakai tongkat 2 ya, dipegangin sama kayak pembantunya lah. Dari panggung sama pendeta didoain, tapi nggak ada perubahan. Waktu turun dari panggung lewat ke saya cuma ngomong, Oma mau saya doakan? Mau katanya. Begitu didoakan, digerakkan sama di hati saya, Roh Kudus ngomong suruh lepas itunya, tongkatnya. Begitu saya bilang, Oma berani nggak tongkatnya lepas? Berani, dibuang sama dia, langsung dibuang. Waktu dibuang terus pegang tangan saya, Oma ya. Saya pegang, saya tuntun 5 langkah, saya lepas. Itu Oma itu tiba-tiba jalan langsung pulang saudara. Enggak datang mungkin ke saya atau terima kasih ke Tuhan, enggak. Pulang saja udah, enggak tahu kemana. Ini seperti 9 orang kusta itu. Begitu Tuhan Yesus sembuhkan, dia enggak tahu kemana, enggak nemuin Tuhan Yesus, tidak memuliakan Tuhan. Jadi kekristenan awal ini menurut saya uluran tangan Tuhan yang dicari sama orang-orang Kristen. Mungkin udah lama Kristennya, tapi yang dicari hanya pertolongan Tuhan. Lanjut, kekristenan yang kedua, kekristenan wajah Tuhan. Kristen wajah Tuhan ini, di tahap ini orang-orang Kristen hanya mencari figurnya Tuhan. Figur yang untuk dicontoh, figur yang mau ditiru gitu loh maksudnya. Figur yang mereka mau nyari patron apa yang mereka harus lakukan. Hanya mencari wajahnya Tuhan. Jadi mereka mau lihat, oh yuk ke gereja rumbrung, kemana kayak kata di Bahtera sih, kekristenan burung emprit, kemana pun ikut. Cuma hanya nyari figur. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 2 sampai 3a. 1 Korintus 3 2 sampai 3a. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. 3a ya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sampai situ saudara. Jadi di kekristenan ini hanya susu. Orang mau menjadi Kristus seperti lagunya bagaimana ya? Yang ku mau seperti Yesus.
disempurnakan selalu. Tapi waktu dia mau seperti Yesus, disempurnakan nggak mau Tuhan. Sakit nggak mau. Di waktu Tuhan bentuk orang ini nggak mau. Maunya mau langsung instan jadi seperti Yesus, seperti orang Kristen yang beneran gitu. Kekristenan ini hanya cari panggung, bukan mesbah. Orang datang hanya ke Kristenan, ke gereja mau melayani di panggung, nyanyi dilihat orang. Orang di tahap ini, orang kekristenan yang tidak mau melepaskan ikatan-ikatan dalam tubuh, dalam hidupnya. Ikatan-ikatan itu yang mengikat kita dalam dosa, tidak mau melepaskan, tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Kemarin saya ngobrol sama Riko beberapa hari yang lalu. Ada pertanyaan, banyak pertanyaan, bukan ada pertanyaan. Semua mungkin kita pernah ditanya, ngerokok itu dosa enggak sih? Gitu loh. Di Alkitab nggak ada rokok itu dosa, nggak ada. Semua jawabnya kalau tubuh kita bait Allah, iya benar bait Allah. Tapi yang bikin dosa apa sih sebenarnya saudara? Dari rokok itu ikatannya. Ikatan itu melebihi kita mencintai Tuhan. Kita makin mengenal Tuhan, makin banyak dituntut. Kita mengenal Tuhan, ya kita nggak mau ngotorin Tuhan, nggak mau membuat suatu yang dipandang orang jadi batu sandungan. Kita mau seperti Yesus, Yesus aja nggak ngerokok, masa kita anaknya merokok? Katanya mau seperti Yesus, lepasin ikatan rokok aja nggak bisa, nggak mau. Hanya rokok kecil gitu loh. Kalau ngomong anak orang Kristen mau seperti Yesus, mau hidup seperti Yesus, mau bayar harga. Waktu suruh bayar harga, yang rokok kecil aja, lepasan ikatan itu, rokok itu nggak mau. Sepertinya nggak bisa kalau nggak ngerokok. Tapi bisa, nggak tanpa Yesus bisa hidupnya. Hanya untuk rokok dia lebih mencintai rokok daripada Tuhan Yesusnya. Di Kristen ini juga sama seperti yang kekristenan awal, hanya butuh mujizat. Dia hanya mau lihat mujizat. Seperti di Matius 12 ayat 38. Nah, ini dari versi mudah dibaca saudara. Beberapa orang Farisi dan guru Taurat bertanya kepada Tuhan, "Guru, kami mau melihat engkau melakukan mujizat sebagai suatu bukti." Jadi yang kita tiru dan kita tiru, kita mau ikuti Tuhan kita itu benar-benar nggak bisa melakukan mujizat. Kalau bisa mujizat saya mau ikut, kalau enggak mau. Sebagai bukti, mujizat itu suatu bukti. Mencari figur. Banyak orang-orang nyari hamba Tuhan, saudara. Mau kenal, mau didoakan, mau seperti hamba Tuhan itu. Tapi nggak tahu hamba Tuhan itu bayarnya seperti apa dalam pengikutannya dengan Tuhan. Kalau lihat, wah hebat ya, enak ya Ibu Nani kalau doa langsung dengar Tuhan, suara Tuhan langsung jawab. Semua bisa dengar suara Tuhan, tapi mau bayar enggak? Seperti Ibu Nani bayar. Ketekunannya, kesetiaannya, bayar harganya untuk Tuhan, cintanya sama Tuhan, mau enggak saudara? Banyak seperti orang-orang di wajah Tuhan ini, dia seolah-olah menjadi Tuhan juga. Dia merasa sudah benar dalam hidupnya, sering menghakimi. Dari kebenaran, dari hikmat dunia itu yang menghakimi. Kalau hikmat dari Tuhan itu hikmat yang memberikan damai sejahtera, memberikan solusi, bukan suatu hikmat yang menghakimi, menyalahkan orang.
Keselamatan itu saudara bukan hanya mengenal, tahu Tuhan Yesus. Keselamatan itu harus ada suatu yang kita jalani untuk keselamatan itu. Suatu apa yang kita harus bayar untuk keselamatan itu. Memang keselamatan itu gratis, anugerah. Tapi bukan mensia-siakan anugerah, tapi kita harus bayar. Bayar dengan apa? Ya dengan semua apapun sesuai firman Tuhan itu kita lakukan. Ada cerita dikit waktu saya pelayanan dengan Freddy dan Lucky. Dia sekarang lagi gencar-gencarnya bulu tangkis mereka. Tiap hari Kamis sama hari Minggu kalau salah bulu tangkis. Freddy dan Lucky beli raket. Raket itu raket yang menurut dia yang dipakai oleh juara dunia bulu tangkis. Siapa Yong? Victor Axelsen dari Denmark. Kata Freddy, ini yang saya pakai ini seperti punya Victor. Lucky juga, ini raket saya dipakai punya keluaran dari suatu produknya dari Victor Axelsen juga. Ini U4 kalau namanya kalau nggak salah. U4 di Indonesia cuma hanya beberapa biji, nggak ada lagi. Mereka mau meniru sebagai figurnya seperti juara bulu tangkis, saudara. Beli raket, beli yang raket si juara dunia itu pakai. Beli kaosnya, beli sepatunya. Wah, saya mikir ini hebat banget. Barusan main pertama kali raketnya bagus gitu kan, sepatunya bagus. Look, nggak salah tuh Look. Iya, biar enak lah mainnya katanya. Tapi mereka jadi juara dunia? Enggak saudara. Dia mau bayar latihannya enggak. Melatih diri. Seperti Axelsen ini. Latihan fisik, latihan, kalau di bulu tangkis ada latihan bayangan, latihan stroke, latihan semua tekniknya. Walaupun dia pakai raketnya juara dunia, mungkin juara dunia kasih kaosnya langsung dilepas, kasihin ke Lucky atau ke Freddy, tetap aja Freddy dan Lucky. Kenapa? Hanya cari figur, tidak mau melakukan bagaimana. Oh, si juara dunia ini latihannya seperti ini, harus apa? Lakukan. Mungkin lari-lari sehari 10 kilo. Seperti mereka pemain bulu tangkis seperti itu. Jadi saudara, jangan cari wajah Tuhan, jangan hanya mengenal Tuhan Yesus. Jangan sampai stop di situ saudara. Yang ketiga, kekristenan hati Tuhan. Ini yang penting saudara. Kekristenan hati Tuhan itu orang Kristen yang benar-benar mencintai Tuhan. All out saudara. Yang melakukan apa yang Tuhan yang mau seperti engkau Yusak ngomong. Yang mengenal hati Bapa. Di taman itu ada kunci, ada di atasnya ada hati. Itu kunci hati Bapa. Ibu Nani ngomong, kamu doa di situ nak. Kenali hati Bapa supaya kamu tahu apa yang di hati Bapa mau kamu lakukan sehingga menyenangkan hati Bapa. Di kekristenan ini, di hati Bapa ini kita benar-benar harus mengerti hati Bapanya. Saya balik saksian Marvin dan Sharon. Anak saya lagi. Kalau Marvin itu minta nggak pernah lihat bapaknya lagi apa. Pokoknya minta aja gitu loh. Nggak mau tahu, langsung Pi minta ini. Kalau Sharon lihat dulu, papinya lagi apa. Lo lagi santai di dalam kamar, duduk aja diem, cerita. Hanya cerita, nggak minta. Tapi tahu pasti papanya kasih gitu loh. Nggak usah minta. Karena dia kenal hati saya. Kalau Marvin enggak, minta aja. Kita juga seperti anaknya. Yesus Tuhan itu Bapa kita.
Ayo kenali hati Bapa. Maunya seperti apa? Ikutin. Tanpa syarat. Ikutin aja. Kalau Tuhan udah bicara, kita lakukan aja. Pasti ujungnya baik. Nggak mungkin nggak baik. Jangan dumel. Jangan kayak balik lagi ke Kristen wajah. Kalau nggak dijawab, nggak susah diproses, dibentuk. Mutung sama Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa manusia. Di sini enggak. Kalau orang eklesia ini ngomongnya urat putusnya, kecewanya udah putus. Udah enggak ada kecewa lagi, enggak ada mutung lagi. Banyak orang marah sama orang, mesti kecewa sama orang, apa mungkin kesinggung dengan orang, enggak mau datang lagi ke eklesia, enggak mau datang lagi ke taman. Saya ketawa, aduh, dia marahnya sama manusia kok Tuhan dibawa-bawa jadi musuhnya juga gitu loh, nggak mau datang. Di sini ayo di kekristenan hati Tuhan, kita mengenal hati Bapa. Di sini kita harus memikul salib, saudara. Memikul salib bukan kita enak-enaknya sudah kita jadi anaknya. Lukas 9 ayat 23. Ketika Lukas 9 ayat 23, kok salah ya? Yang itu kata mereka, katanya kepada mereka, saya bacakan aja. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Sekali lagi, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Di kekristenan ini benar, kita harus mikul salib, harus menyangkal diri, bukan kedagingan kita, tapi keinginannya hati Bapa itu. Berjalan mengikuti tuntunan arahan Roh Kudus, apa yang harus dilakukan tiap hari. Selalu bertanya-tanya, harus apa Tuhan hari ini? Tuhan mau apa? Tuhan itu enggak mengizinkan suatu masalah dalam hidup kita. Banyak orang ngomong, Tuhan izinkan. Sebenarnya Tuhan enggak ngizinkan. Tapi Tuhan lagi mau bentuk kita. Ayub, coba lihat. Ayub lagi baik-baik, lagi enggak ada masalah, semuanya baik, dan Tuhan ngomong orang yang paling setia di bumi. Dia mau bentuk Ayub melalui iblis itu. Jadi bukan Tuhan izinkan, Tuhan sayang sama kita, mau dibentuk kita dari sesuatu yang gak berharga menjadi berharga, sesuatu yang gak berharga menjadi emas. Gak ada hati Bapa. Kemarin saya pernah ketemu orang, tiba-tiba ngeluh, Tuhan tuh sepertinya nggak ngejawab doa saya. Saya sudah melakukan semua, puasa udah, apa udah, pokoknya masa sih Bapa yang di surga itu nggak mengasihi anaknya? Saya aja manusia di bumi, semuanya apapun saya korbankan untuk anaknya. Tadi malam lain malam lah itu. Saya tuh diem aja. Tuhan ngomongnya apa ya? Dia lagi unek-uneknya dikeluarin semua bla 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 bla. Cuman saya ngomong, kamu kenal nggak sih hati Bapak kamu yang di surga seperti apa? Kamu minta, kamu melakukan apa yang buat Bapak itu seneng. Kalau kamu menyenangkan hati Bapamu, nggak usah minta. Seperti siaran, nggak usah minta, dikasih, gitu loh. Kata saya, kamu bisa main gitar, kamu bisa nyembah, suaranya enak. Ayo nyembah, bangun kayak jam 3 bayar harga, gitu loh. Nggak usah minta apa-apa, nyembah aja nyenengin. Masa Tuhannya nggak seneng gitu loh. Pasti kamu kalau Tuhan disenengi dengan kamu hatinya, motivasinya kamu benar, bukan memancing Tuhan untuk memberkati kamu, pasti Tuhan kasih. Di kekristenan hati Tuhan ini
benar-benar kita tuh harus tahan uji, saudara. Akan melahirkan tahan uji dari apapun. Karena kita kenal, kayak Daud. Daud tahu kan, waktu Daud itu ngadepi Goliat, semua takut bangsa Israel. Tapi Daud dengan lantang dan berani. Tuhanku yang sudah melepaskan aku dari singa dan beruang, juga akan menolong aku menghadapi Goliat itu. Dengan yakinnya Daud bahwa Tuhan yang dia kenal, dia percayai, karena dia mengenal benar-benar bergaul. Daud itu, dia bisa ngomong dengan tegas, dengan yakin bahwa dia bersama Tuhan akan ngalahin Goliat. Kemungkinannya kalau lihat manusia nggak mungkin menang lah. Dari kecil lawannya 3 meter, nggak akan mungkin menang. Tapi dia punya Tuhan di hati dia, di roh dia, bahwa Tuhan dia yang dia percaya itu akan nolong. Tuhan dia yang dia alami selama ini di padang gurun, melepaskan semua dari beruang dan singa, juga akan menolong Daud itu ngalahin Goliat. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Di situ, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam diri kamu? Daud yakin dalam hidupnya Daud itu ada Allah pemenang. Allah yang selalu memberikan kemenangan. Dalam keadaan apapun, Daud percaya. Mesah Abednego itu juga percaya. Waktu suruh nyembah patung, dia nggak mau. Kata rajanya, kalau kamu nggak itu, kamu akan dihukum. Dia yakin bahwa Tuhannya akan nolong. Walaupun kata dia, Tuhanku nggak menolong pun aku tetap percaya. Percayanya bahwa nggak mungkin lah gitu loh, Tuhan yang dia sembah itu nggak nolong. Mungkin saudara dalam kehidupan kita sepertinya tadi yang seperti orang itu yang ngeluh, nggak dijawab Tuhan. Tuhan lagi bentuk kita. Tuhan lagi buat kita itu mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan sedang bawa kita masuk dalam pengalaman pribadinya secara real di dalam Tuhan. Itu kekristenan hati Tuhan yang mengenal hati Bapaknya, yang tidak meragukan Bapaknya. Saudara, dalam tiga poin ini, mari kita renungkan. Selama saudara-saudara mengikuti Tuhan, mungkin dari lahir bayi sampai saat ini, apakah ada pertumbuhan rohani saudara-saudara? Apakah tetap saudara ada di posisi cari tangan Tuhan? Apakah posisi saudara ada di cari hanya wajah Tuhan? Apakah saudara bersedia mau dibentuk supaya masuk dalam proses pembentukan, mengenal hati Bapa, menyenangkan hati Bapa? Mari saudara renungkan, dan hati saudara yang bisa menjawab. Di mana posisi saudara sekarang dalam pengikutan Tuhan? Ayo saudara, saya ajak mengalami Tuhan, real dengan Tuhan. Cari Tuhannya, bukan nggak boleh didoakan hamba Tuhan, tapi cari Tuhannya. Sampai ngalami sendiri, sampai dapat jawaban sendiri. Kalau udah Tuhan kok kita ngalami Tuhan, dan Tuhan bicara dan jawab, itu nggak akan lupa sampai kapanpun hidup kita, tidak akan lupa. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu nggak akan pernah lupa
sampai kapanpun. San, bisa satu lagu San? Mari kita renungkan firman ini. Sama-sama kita belajar. Sama-sama kita koreksi diri. Sama-sama kita maju menyelesaikan destiny kita. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara, minta sama Tuhan buat saudara menjadi seperti Yesus. Minta disempurnakan terus. Jangan stop ikuti Tuhan sampai garis akhir. Buat hidup saudara-saudara hanya untuk memuliakan Tuhan, nama Tuhan, Bapa kita, Allah yang kita percaya itu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, ini kami Tuhan, di hadapan-Mu semua terbuka. Kehidupan kami, hati kami, pengikutan kami akan Engkau, semua terbuka. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami hanya butuh Engkau sebagai penolong. Seringkali kami mau cari figur Engkau, tapi kami tidak mau bayar harganya apa yang harus kami bayar. Tuhan, sempurnakan kami dengan kasih anugerah-Mu, karena kami tidak mampu kami melakukan apapun seperti apa yang Kau mau. Kami butuh Engkau Tuhan Roh Kudus. Pimpin kami, mampukan kami menyelesaikan seperti apa yang Kau mau, sehingga destiny kami tuntas genap di hadapan-Mu. Terima kasih, biar firman-Mu ini terus berbicara di hati kami. Kami mau serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Belajar tentang tahap-tahap kekristenan, ya. Tahap-tahap kekristenan. Saya ingin sampaikan juga kepada saudara bahwa jangan lari di tempat. Ya, ngerti nggak? Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, ya. Kalau kita merasakan kita tuh harus mencapai garis finish. Nah, untuk mencapai garis finish kita harus tahu kita nggak boleh jalan di tempat.
Ngerti ya jalan di tempat ya? Jalan di tempat atau lari di tempat. Seolah-olah kita sudah lari terus, tapi larinya nggak maju. Tapi hanya di tempat aja, ya nggak bisa maju-maju. Jadi yang Tuhan mau dalam kekristenan kita harus lari. Sekalipun nggak lari, jalanlah. Ya. Tapi harus maju. Mencapai tahap yang kedua dan mencapai tahap yang ketiga. Ya, karena kita tahu Tuhan itu sangat luar biasa memperhatikan setiap anak-anaknya, ya. Memperhatikan seolah-olah begini. Yang tadi Heri katakan anaknya dua punya sifat yang berbeda. Saya pernah tanya sama Heri, nah kalau Marvin minta uang dikasih enggak? Ya dikasihlah, minta tuh. Walaupun mungkin ngasihnya rada, aduh anak kok minta uang terus, tapi tetap dikasihkan. Orang tua saja seperti itu, apalagi Tuhan. Tuhan lebih daripada segala sesuatu yang apa yang menjadi kebutuhan kita itu pasti akan diberi. Saudara, kemarin ya ada keajaiban di taman, ya ada keajaiban lagi di taman. Dikatakan dapat berita saya lagi di rumah dikatakan ada berita gini, kok ada sesuatu ya yang terjadi di Mahligai. Anton ngomong sama saya begitu. Saya bilang ada apa? Gak tahu katanya gitu. Terus sesudah itu lama, terus tiba-tiba saya dapat berita. Ini aneh lagi katanya, bahwa tabut yang ada di Taman Tuhan itu keluar minyak, ditabut. Biasanya kan di tempat-tempat lain, ini ditabut. Lalu saya minta supaya mereka ngurusin akan hal itu. Nah selesai malamnya sekitar 7:30 saya datang ke Grazia. Saya masuk ke Mahligai, saya mulai sujud di situ di depan Tuhan dan saya mulai tanya, Tuhan, ini Engkau membuat sesuatu mujizat lagi di taman. Boleh nggak aku tahu? Ini kenapa Tuhan kasih ini gitu? Maksudnya apa? Kalau boleh, saya pengen tahu. Tapi kalau misalnya Tuhan ngomong itu rahasiaku, ya sudah, saya juga nggak bisa apa-apa karena semua itu berasal dari Tuhan, semua itu kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Jadi saya juga nggak berani untuk desek-desek Tuhan ya. Saya cuma ngomong kalau boleh, pengen tahu maksudnya Tuhan apa, kok tiba-tiba Engkau memberikan minyak ini gitu. Saudara, Tuhan itu sungguh amat baik. Tuhan itu jawab akhirnya. Saya bilang, aduh Tuhan terima kasih untuk jawabannya. Saudara mau tahu jawabannya apa? Jawabannya begini, nak, ini adalah minyak 3 in 1 katanya. Lah saya tuh kadang-kadang kalau sama Tuhan itu ya kadang-kadang suruh nebak tuh ya. Saya bilang minyak 3 in 1 apa ini tak Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ya kan. Kadang-kadang kalau ngomong 3 in 1 bukan Tritunggal ya, Tritunggal 3 in 1 kan Tritunggal juga, 3 jadi 1. Tapi itu saya nggak berani ngomong, cuma dalam hati saya apa ya Tuhan maksudnya 3 in 1. Lalu Tuhan jelaskan begini, kamu tahu di dalam tabut ini waktu tabernakel, waktu Tuhan kasih buat Musa, di dalamnya ada apa? Saya bilang ada tabut, ada mana, ada tongkat Harun, ya kan? Ada tabut, ada mana, ada tongkat Harun. Lalu Tuhan mau ngomong begini, kamu tahu ini minyak dibutuhkan untuk masa-masa kesukaran, di mana firman ada jaminan untuk terus membaca firman, kemampuan
untuk selalu membaca firman. Karena hidup itu kita bisa hidup hanya karena firman. Mana diberikan Tuhan saat di padang pasir. Di padang belantara Tuhan menjanjikan mana. Sampai kepada batas tanah Kanaan, mana itu baru berhenti. Menandakan bahwa dalam masa kesukaran Tuhan itu enggak pernah meninggalkan, karena Tuhan akan terus memberikan mana, makanan secukupnya, bukan berkelebihan ya. Lalu yang ketiga, tongkat Harun yang berbunga. Ini menandakan bahwa dalam perjalanan menghadapi masa kesukaran itu mujizat demi mujizat. Di padang pasir Tuhan bisa keluarkan minyak, bisa keluarkan sungai ya. Sungai keluar di padang gurun, berarti ya itu mujizat. Oh, jadi 3 in 1 itu 3 hal ini yang Tuhan beri. Lalu saya bilang, Tuhan, tapi minyaknya cuma sedikit. Ya, ini dibagikannya bagaimana? Tidak dijawab. Ya, tidak, belum dijawab. Tuhan enggak jawab apa. Tapi saya hanya ngomong gini. Kalau memang Tuhan akan bagikan kepada setiap anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari, ya Tuhan pasti akan siapkan. Ya, Tuhan akan membuat perlipat kali gandaan. Buat Tuhan gak ada barang yang mustahil. Memang sekarang yang keluar baru sedikit, saudara. Percayalah, kalau Tuhan menyediakan, itu menandakan Tuhan tuh sangat peduli dengan saudara dan saya. Sangat peduli ya. Jadi percayalah, penyertaan Tuhan sempurna sampai kepada kesudahan alam. Tapi yang penting adalah lakukan bagian kita, mencari hati Bapa. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh menyembah selama 1 jam. Kami boleh mendengar akan firman-Mu. Biarlah tertanam dalam hati kami bahwa kami jangan lari di tempat, tapi kami lari menuju kepada panggilan. Kami berdoa Tuhan, dengan minyak yang Kau berikan di tabut, kami minta anugerah-Mu turun supaya jaminan yang daripadamu bisa diterima oleh setiap anak-anak-Mu di seluruh dunia ini. Kami hanya minta belas kasihan-Mu. Engkau sanggup untuk mencukupkan bahkan berlebih. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, biar kami mencintai Engkau, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh dan mencari hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Semua masalah dan persoalan kami, tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Satu perkara kami tahu, Engkau Bapa yang peduli. Engkau akan datang dan Kau akan menyelesaikan semua masalah kami. Baik masalah perekonomian, baik masalah sakit penyakit, maupun masalah dalam keluarga kami Tuhan. Kami percaya Kau akan menyelesaikan semua masalah kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau berdaulat atas bangsa dan negara kami. Engkau memproteksi akan bangsa dan negara kami, terutama masalah perekonomian, masalah kemelut yang ada. Bapak, kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Menjelang pemilu ini Tuhan, Engkau tahu akan apa yang terjadi, keadaan panasnya politik negara kami. Tapi saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tetaplah Engkau memegang kendali atas bangsa dan negara kami. Bapak, kami tetap berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini pelayanan di pulau-pulau. Biarlah Engkau yang akan menyertai sampai mereka boleh pulang kembali dengan tidak kurang suatu pun apa. Dengan membawa jarahan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu dan anugerah-Mu.
Saat ini kami tetap datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendapatkan daya tahan tubuh yang baru. Memasuki akan tubuh kami, memasuki sel-sel dalam tubuh kami, memasuki darah kami. Sehingga benar-benar Tuhan, kami terima kekuatan, kami terima kekebalan tubuh yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau baik, dan Engkau baik. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami. Sehingga di dalam hidup kami ada suatu pengurapan yang berasal daripada-Mu. Biarlah turun atas mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan. Tangan kami ini Tuhan diolesi minyak. Maka kami percaya tangan ini adalah tangan yang berasal daripada-Mu. Tangan yang berasal dari ciptaan-Mu. Oleh karena itu, apapun yang kami kerjakan akan menjadi berhasil. Kaki kami pun Tuhan, biar berjalan. Pimpin kaki kami Tuhan, supaya kaki kami ini tidak salah di dalam melangkah. Tidak salah di dalam mengambil keputusan. Biar kami berjalan seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada-Mu. Sepanjang perjalanan kami di hari ini Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami. Sehingga semua pekerjaan kami berhasil. Semua berkat yang Engkau sediakan buat kami terima dengan utuh pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.